Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan dalam kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib dan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Pada minggu lalu telah kita bahas semuanya tentang bab siwak, baik itu tata caranya, baik itu kapan disunahkan bersiwak, dan lain sebagainya. Kemarin dibahas siwak karena siwak merupakan salah satu sunnah wudhu yang disebutkan dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, wastanna bil araqi wa nahwi, yaitu dan bersiwaklah dengan kayu araq atau kayu siwak, au nahwi atau selainnya. Tidak wajib kayu siwak, bisa macam-macam. Ya, bahkan dengan apa ya, lengan pun, kain ini lengan pun bisa. Jadi itu bisa mendapatkan kesunahan bersiwak. Maka dari itu pada hari ini kita akan bahas bab yang sangat penting, yaitu bab wudhu. Ya, karena untuk masuk ke rukun Islam yang kedua yaitu sholat, kuncinya harus suci dari hadas dan najis. Dan cara mensucikan diri dari hadas adalah salah satunya dengan berwudu. Ya, adalah dengan berwudu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang telah dijelaskan dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dijelaskan muqaddimatun, pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah atau cucilah mukamu, tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu, dan cucilah kakimu sampai kedua mata kaki. Dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya jika kita mengambil kaidah usul fikih, di situ ada faghsilu, ada fi'il amr, dan fi'il amr di sini dalil yang bermakna mewajibkan. Jika kita hendak ingin sholat, sedangkan kita dalam hadas kecil, habis kentut, habis megang kemaluan, nah maka diwajibkan untuk berwudu. Nah, penting untuk dilihat di sini bahwasanya dalam ayat ini ulama berbeda pendapat. Di sini hanya ada
4 saja, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Syakir Jamaluddin, itu di dalam kitabnya Sholat Sesuai Tuntunan Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwasanya apa? 4 tersebut merupakan rukun. Apa yang 4 itu? Yang pertama adalah membasuh wajah, faksilu wujuhakum. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku, wa aydiyakum ilal marafiq. Dan yang ketiga mengusap kepala, wamsahu bi ru'usikum. Dan yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini adalah rukun yang terdapat dalam ayat. Lalu para ulama beristimbat dan beristihad, lalu menemukan dalam hadis-hadis itu beberapa hadis yang menunjukkan ada rukun tambahan. Yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu ada niatnya. Maka dari itu tambahlah satu rukunnya, yaitu niat. Terus hadis yang kedua adalah ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai dalam kitabullah. Jadi dalam hadis kedua ini mengisyaratkan bahwasanya salah satu rukun yaitu tartib. Jadi jika di total semua rukun yang ada dalam wudu itu ada 6. Yaitu yang pertama apa tadi? Niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga basuh tangan sampai siku. Yang ke berapa? Keempat ya mengusap kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Lalu yang terakhir, apa yang terakhir? Yaitu adalah tartib. Nah, ini adalah dalil-dalilnya. Dan wudu itu sangat penting, wajib dalam kitab Pasolatan. Ini kitab terbitan Muhammadiyah dulu tahun 1926. Ini masih pakai aksara Jawa. Di sini dijelaskan dalil-dalil yang lain. Salah satunya adalah la sholata liman la wudu alah. Nah, tidaklah sah sholat bagi barang siapa yang sholat tanpa wudu. Nah, ini hadis. Ya. Lalu juga ada hadis lain, miftahus sholat at-tahuru. Jadi kuncinya sahnya sholat itu at-tahuru, itu bersuci. Nah, ini ada banyak hadis. Lalu kembali kepada 6 rukun itu tadi, insya Allah hari ini kita akan membahas apa itu hakikat wudu, apa itu rukun wudu, dan apa itu pengertian dari rukunnya satu persatu, dan akan kita bahas hari ini. Nah, Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Amin. Faslun fi furudil wudu'i wa huwa bidammil wawi fil ashari ismun lil fi'li wa huwal muradu huna wa bi fathil wawi ismun lima yatawadda'u bihi wa yastamilul awwalu ala furudin wa sunanin. Nah, jadi kita bahas dalam kitab Fathul Qorib, yaitu faslun fi furudil wudu'i. Ya, faslun fi furudil wudu'i, yaitu fasal yang membahas rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban dalam wudu. Wa huwa, yaitu wudu bidammil wawi. Nah, apa maksudnya bidammil wawi? Huruf yang ada pertama kali dalam wudu itu apa? Wow, wudu. Nah, ini wudu ini yang dimaksud dalam sini, ya. Karena ada perbedaan antara wudu dengan wadu, ya. Ada perbedaan
antara wudu dengan wadu. Wudu, Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'ad yang menyebutkan dalam kitabnya Zadul Labib mengatakan bahwasanya wudu itu apa? Bermakna ghuslu a'dha'in makhsusah biniyatin makhsusah ala wajhin makhsus. Satu lagi, wudu pengertiannya adalah ghuslu a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin ala wajhin makhsus. Apa maknanya? Adalah ghuslu a'dha'in makhsusah, membasuh anggota tubuh tertentu. Membasuh anggota tubuh tertentu, karena tidak semua anggota tubuh dibasuh, ya. Paha di sini dibasuh ketika wudu? Enggak. Ya, dada dibasuh ketika wudu? Enggak. Maka dari itu pengertiannya adalah ghuslu a'dha'in makhsusah, membasuh bagian tubuh tertentu. Biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu, yaitu apa? Niat wudu. Bukan sembarang niat, tapi niat wudu. Ini niatin makhsusah, dengan niat tertentu, ala wajhin makhsus, dengan tata cara tertentu. Jadi wudu itu tidak terserah kita, ya, dengan tata cara tertentu. Nah, ini penting. Maka dari itu secara istilah wudu itu apa? Ghuslu a'dha'in makhsusah biniyatin makhsusah ala wajhin makhsus, membasuh anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu ala wajhin makhsus, dengan tata cara tertentu. Ini adalah konten dari wudu. Sedangkan wadu, nah, ada beda wudu dan wadu. Apa itu wadu? Sedangkan wadu, apa itu wadu? Wadu wa bi fathil wawi ismun lima yutawaddu bihi. Nah, ismun lima yutawaddu bihi, yaitu adalah alat yang digunakan untuk wudu atau sesuatu yang digunakan untuk wudu, ya. Apa sesuatu yang digunakan untuk wudu? Ayat. Wadu itu adalah sesuatu yang digunakan untuk wudu, dan yang digunakan wudu adalah air. Jadi beda antara wudu dengan wadu, ya. Wudu itu perbuatan yang seperti biasa kita tahu itu, lalu wadu itu hal yang digunakan untuk berwudu. Nah, ini beda. Maka dari itu Syekh menjelaskan wa yastamilul awwal ala furudin wa sunan. Dan yang pertama tadi yaitu wudu, itu ada furudin, ada yang wajibnya, ada furudnya, ada fardnya, wa sunanin, dan ada sunah-sunahnya. Nah, wa dzakara al-musannifu al-furudu, dan Syekh di sini mendahulukan apa? Yang wajib dulu. Wa dzakara al-musannifu al-furudu fi qawlihi, dan Syekh menyebutkan hal-hal yang diwajibkan dalam wudu pada perkataannya. Wa dzakara al-musannifu al-furuda fi qawlihi wa furudul wudu'i sittatul asya'a ahaduha an-niyatu wa haqiqatuha syar'an qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi fa in taraha anhu summiya asman. Nah, dan furudul wudu, wa dzakara musannifu al-furuda fi qawlihi wa furudul wudu'i sittatu asya', dan wajibnya wudu, fardu-fardunya wudu itu ada 6, atau bahasa lain rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama adalah ahaduha an-niyatu. Yang pertama adalah niat, ya. Yang pertama adalah niat. Wa haqiqatuha syar'an, dan apa itu sebenarnya niat?
Apa pembahasan yang penting dalam niat? Dijelaskan wa haqiqatuha syar'an, dan makna dari niat itu adalah qasdu syai'i, menyengaja atau berkehendak untuk melakukan suatu hal, muqtarinan bi fi'lihi, beriringan dengan hal tersebut. Ini penting, butuh fokus ya. Qasdu syai'i, bermaksud atau berkehendak untuk melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, beriringan dengan hal yang diperbuat tersebut. Ustaz ulangi lagi. Qasdu syai'i yaitu menyengaja atau berkehendak untuk melakukan suatu hal beriringan dengan pekerjaan atau hal tersebut. Nah, jadi niat itu adalah kehendak hati yang beriringan dengan perbuatan. Ya, kalau misalkan Ustadz pengen ceramah seperti ini, nah, lalu niat ketika ingin berceramah, ketika Ustadz nama assalamualaikum, Ustadz niat untuk ceramah, atau ketika hendak wudu. Nah, ketika hendak wudu, ketika Ustadz ketika hendak sholat, ketika takbir kita niat. Nah, itu kita berkehendak dalam hati untuk sholat. Itu namanya niat. Kalau tidak beriringan dengan perbuatannya atau tidak beriringan dengan hal yang dimaksudkan, yang diinginkan tersebut, itu sumia azman, disebut azam, ya, disebut azam. Jadi karena misalkan, oh saya pengen sholat, kapan sholatnya? Nanti sholat duhur. Apakah ini disebut niat? Tidak, ini disebut azam. Nah, kapan disebut niat? Ketika kalian bermaksud itu di dalam hati. Lalu kapan beriringan dengan sholatnya? Nah, itu yang disebut nih ya. Dalam pembahasan niat ini ada hal yang penting untuk dijelaskan. Nah, apa hal-hal tersebut? Nah, di sini Syekh mengatakan banyak sebagian ulama mengatakan dalam nadhar, yaitu sab'u su'alatin atat fi niyatin ta'ti liman qarabaha bila wasan, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Sab'u su'alatin, selangi ya, sab'u su'alatin atat fi niyatin ta'ti liman qarabaha bila wasan, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Nah, ini yaitu adalah kita jika urutkan satu persatu, yaitu ada 7 pertanyaan yang itu ada dalam niat, ya, yang harus kita jawab. Yang pertama adalah hakikatun, artinya itu apa? Niat secara bahasa adalah menyengaja atau berkehendak. Niat secara bahasa menyengaja atau berkehendak. Wasyar'an, dan secara istilah yang sudah kita katakan tadi, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu adalah berkehendak untuk melakukan suatu pekerjaan beriringan dengan pekerjaannya tersebut. Itu yang mana niat secara syar'i. Kalau nggak beriringan, kalau nanti namanya itu azam. Nah, lalu yang kedua apa? Hukmun, hakikatun hukmun. Yang kedua adalah hukmun. Apa hukum niat? Itu adalah al-wujubu ghaliban, yaitu adalah wajib. Ya, ghaliban umumnya niat itu wajib, ya, karena ada dalil innamal a'malu binniyat. Ya. Itu adalah hukmun. Yang kedua. Dan yang ketiga apa? Nah, yang ketiga zaman. Kapan zamannya niat? Yang ketiga adalah mahal. Kapan mahal? Di mana mahal tempatnya niat itu?
Tempatnya niat itu adalah al-qalbu, ya. Tempatnya niat itu di mana? Al-qalbu, di hati. Jadi tidak diwajibkan niat itu dilafadzkan, enggak ada. Di niat itu tidak diwajibkan untuk dilafadzkan, tapi diwajibkan apa? Nah, di batin, ya. Di dalam hati kita wajib niat. Tempatnya niat itu di mana? Di dalam hati. Baik. Lalu kapan niat itu? Wazaman. Nah, hakikatun sudah, hukmun sudah, mahallun sudah, zaman. Sekarang zaman. Waktu niat. Kapan waktu niat itu? Adalah awalul ibadah. Ya. Awalul ibadah. Awal ibadah. Awal ibadah. Illa fi shaum, kecuali pada ibadah puasa. Nah, maka kalau ibadah puasa itu boleh niat tidak beriringan dengan puasa. Kenapa? Karena puasa itu dimulai kapan? Terbitnya matahari. Ada yang tahu kapan secara pasti terbitnya fajar itu? Susah. Maka dari itu diperbolehkan niat dulu jauh mendahului ibadah puasa. Tetapi pada umumnya kapan zamannya niat? Kapan waktunya niat? Awalul ibadah, pada awal ibadah. Lalu yang selanjutnya hakikatun sudah, arti. Hukum sudah, mahal tempatnya niat sudah, zaman waktunya niat sudah. Yang kelima kaifiyah, yaitu adalah tata cara niat. Tata cara niat itu berbeda-beda, ya. Tata cara niat itu berbeda-beda, ya. Tata cara niat itu berbeda-beda setiap ibadah. Dan yang paling penting selanjutnya adalah maksud. Apa yang dimaksud dengan apa fungsinya niat ini apa sih? Fungsinya niat ini apa? Ya. Fungsinya niat itu ada dua, yaitu tamyizul ibadat minal adat atau tamyizu maratibul ibadat. Yang pertama fungsi niat itu adalah membedakan antara perkara ibadah dengan bukan. Ini penting, Ustaz ulangi. Yang pertama adalah membedakan antara perkara ibadah dengan yang bukan ibadah. Sekarang Ustaz tanya, bedanya orang puasa seharian dihitung pahala puasa dan orang yang itu nahan lapar, nahan makan, nahan minum seharian. Bedanya apa? Niat. Bedanya dengan niat. Kalau kegiatannya sama, nahan nggak makan, nggak minum seharian, tapi bedanya apa? Niat. Dengan niat, nahan makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa itu terhitung puasa, dan tanpa niat nggak dihitung apa-apa. Seperti ini yang pertama fungsinya, yaitu membedakan antara ibadah dan yang bukan ibadah. Yang kedua apa? Tamyizu maratibul ibadah, yaitu membedakan antara apa? Antara derajatnya ibadah. Membedakan derajatnya ibadah. Sekarang kalau kalian mandi, ya, kalian mandi, terus mandi itu ada banyak. Ada yang mandi wajib. Mandi wajib itu mandi karena sebab apa? Nah, karena sebab junub. Karena sebab junub. Lalu mandi sunnah seperti apa? Mandi sunnah, mandi misalkan hari Jumat. Nah, seperti itu mandi sunnah. Sekarang kalau kita lihat mandinya, sama atau beda? Sama atau beda mandinya? Oh, mandinya sama, tata cara mandinya sama, tetapi yang ini dapat pahala fardu, yang ini dapat pahala sunnah. Yang membedakan apa? Niat. Yang membedakan itu niat. Nah, maka dari itu yang kedua adalah apa? Yang kedua itu fungsinya
tamyizu maratibil ibadah, yaitu adalah membedakan antara derajat niat. Nah, ini perbedaan. Nah, ini adalah hal yang penting untuk kita bahas. Lalu selain itu ada hal yang harus kita ketahui. Apa? Yaitu kalau misalkan kenapa kita wajib niat, ya? Kenapa kita wajib niat dalam wudhu ini? Nah, kita wajib niat karena ada hadis yang sudah kita singgung di depan ini, yaitu apa? Hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan, sesungguhnya setiap perbuatan itu ada niatnya, dan setiap niat itu akan, dan setiap perbuatan akan diganjar, diberi pahala sesuai apa yang diniatkan. Lalu pertanyaan terbesar saat ini, kapan niat wudhu? Nah, kapan niat wudhu? Ini ada hal yang penting untuk kita ketahui. Lalu apakah Bismillahirrahmanirrahim itu terhitung niat? Nah, ini penting untuk kita ketahui. Yang pertama, kapan niat wudhu? Baik, kapan niat wudhu di sini ada perbedaan di antara ulama. Karena tadi telah kita ketahui kapan zaman niat tadi, yaitu adalah awalul ibadah. Nah, kalau wudhu itu kapan awalnya? Apakah ketika membasuh tangan atau ketika membasuh wajah? Mana yang awal? Hah? Membasuh tangan. Nah, ada yang berpendapat demikian. Ada yang berpendapat yang pertama dihitung itu yang wajib, yaitu apa? Membasuh wajah. Di sinilah ulama berbeda pendapat. Maka dari itu, dari Himpunan Pulusan Tarjih Muhammadiyah, kapan niat itu? Di awal, ya. Yang dirajihkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu adalah di awal. Kapan? Yaitu tadi ketika membasuh kedua telapak tangan tadi. Di situ niat, ya. Di situ niat. Dan juga yang diterangkan oleh Ustadz Syakir Jamaluddin. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya dalam kitabnya Sholat Sesuai Tuntunan Nabi, ini adalah niat ini cukup dilakukan dalam hati, tidak perlu dilafalkan. Nah, dan niat ini kapan? Nah, di awal, ya. Bahkan sebelum membasuh tangan, bahkan. Nah, ini sebelum membasuh tangan. Ini yang pertama. Dan pendapat yang kedua, yaitu ada di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Nah, ini adalah kapan? Ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah. Kenapa? Karena membasuh wajah adalah wudhu yang wajib, yang pertama kali dilakukan. Kalau tadi karena tangan adalah perkara wajib, perkara yang awal dilakukan dalam wudhu, meskipun bukan wajib. Tetapi kalau yang pendapat yang kedua, apa? Yang dihitung itu yang wajib, yang nggak wajib nggak dihitung. Maka dari itu, yang di pertama kali basuh adalah wajah, dan di wajah itulah kapan? Waktunya niat. Inilah yang dirajihkan oleh Kiai Haji A.R. Fakhruddin dalam bukunya Soal Jawab yang Ringan-Ringan, yaitu pada halaman 95, yaitu cara mensucikan hadas kecil ialah dengan berwudu. Tertib adalah sebagai berikut. 1. Membasuh tangan sebatas pergelangan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. 2. Berkumur dan menyedot air dengan hidung 3 kali sekaligus menggosok gigi.
Yang ketiga adalah membasuh muka disertai niat berwudu. Nah, ini membasuh muka disertai niat berwudu. Membasuh muka disertai apa? Niat berwudu. Inilah yang dirojihkan Kiai Haji A.R. Fakhruddin dalam kitabnya soal jawab yang ringan-ringan. Lalu bagaimana? Mana yang harus dipilih? Atau adakah qaul atau pendapat yang tengah-tengah? Lalu bagaimana dengan basmalah tadi, bismillahirrahmanirrahim? Apakah cukup bismillahirrahmanirrahim itu niat? Apakah tidak? Semuanya akan dijawab pada pertemuan Kamis depan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.